Masih Ciko. Hairul, ambil bola. Laga uji coba antara Timnas U17 Indonesia melawan Timnas U17 Malaysia di Stadion Manahan, Solo berlangsung sengit, panas, dan penuh tensi tinggi. Kedua tim sama-sama tampil agresif sejak menit awal hingga peluit panjang dibunyikan. Pertandingan akhirnya berakhir dengan skor imbang 1-1. Namun yang menarik, datang usai pertandingan, perhatian publik beralih ke ruang konferensi pers. Pelatih Timnas U17 Malaysia, Muhammad Sukor bin Adan, tak terduga melontarkan pernyataan yang membuat semua orang terkejut. Dan kami telah menyajikannya dalam video berikut ini. Laga persahabatan ini sejatinya menjadi bagian dari persiapan kedua tim menuju turnamen kelompok usia di level Asia. Meski hanya berstatus uji coba, pertandingan berlangsung dengan tempo tinggi, duel keras di berbagai lini, serta tensi yang menyerupai pertandingan resmi. Pelatih kedua tim sama-sama menurunkan komposisi terbaik mereka. Indonesia mencoba mendominasi penguasaan bola dengan permainan umpan-umpan pendek dan tekanan tinggi sejak awal pertandingan. Sementara Malaysia tampil lebih sabar dengan mengandalkan organisasi pertahanan yang disiplin dan serangan balik cepat. Namun pertandingan berakhir dengan skor imbang 1-1. Meski pertandingan berakhir tanpa pemenang, sorotan justru tertuju pada konferensi pers seusai laga. Pelatih Timnas U17 Malaysia, Muhammad Sukor bin Adan, melontarkan pernyataan yang mengejutkan. Saya melihat Indonesia memiliki pemain-pemain berbakat, namun kalau menghadapi tim yang kualitasnya biasa saja masih kesulitan meraih kemenangan, bagaimana bisa berbicara menjadi penguasa Asia? Ujar Muhammad Sukor bin Adan. Pernyataan tersebut sontak membuat suasana ruang konferensi pers menjadi hening. Sejumlah wartawan yang hadir tampak terkejut mendengar komentar belak-belakan sang pelatih. Ia kemudian melanjutkan bahwa uji coba merupakan ajang untuk mengukur kesiapan tim, bukan sekedar mengejar hasil pertandingan. Sepak bola bukan soal mimpi besar saja, tetapi bagaimana membuktikannya di lapangan. Target menjadi yang terbaik di Asia harus dibarengi dengan konsistensi permainan dan mental yang kuat. Lanjutnya, di sisi lain, pelatih Timnas U17 Indonesia memilih menanggapi hasil imbang tersebut dengan kepala dingin. Ia menilai pertandingan melawan Malaysia menjadi evaluasi penting sebelum menghadapi turnamen resmi. Sepanjang pertandingan, kedua tim memang saling jual beli serangan. Atmosfer Stadion Manahan semakin memanas ketika beberapa duel keras terjadi di lapangan. Meski demikian, kedua kesebelasan tetap mampu menyelesaikan pertandingan dengan sportif. Hasil imbang 1-1 menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia maupun Malaysia. Kedua negara masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk meningkatkan kualitas permainan para pemain muda mereka sebelum bersaing di level Asia. Terlepas dari komentar kontroversial, rivalitas Indonesia dan Malaysia di kelompok usia muda selalu menjadi tontonan menarik yang menghadirkan persaingan sengit serta menjadi ajang pembinaan bagi generasi pesepak bola masa depan. Di sisi lain berbeda, Timnas U17 Indonesia ditahan imbang 1-1 oleh Malaysia pada laga uji coba Garuda Championship Series 2026 di Stadion Manahan, Solo pada Sabtu 4 Juli 2026 malam waktu Indonesia Barat. Antara melaporkan, kemenangan yang sudah di depan mata buyar setelah Malaysia mencetak gol penyama kedudukan pada detik-detik akhir pertandingan. Laga ini juga menjadi debut David Nascimento sebagai pelatih kepala baru Timnas U17 Indonesia. Malaysia tampil agresif sejak peluit dibunyikan. Meski demikian, lini tengah Indonesia mampu meredam tekanan lawan dan justru menciptakan peluang pertama pada menit keempat melalui Chico Jericho. Setelah melewati satu pemain bertahan, tendangan keras Chico dihalau kiper Malaysia, Adam Nur Fakrullah. Pada pertengahan babak pertama, Garuda Muda mulai mengambil alih permainan. Chico kembali mengancam pada menit ke-31, tetapi sepakannya membentur tiang gawang. 4 menit kemudian, Zaki Muhammad memperoleh peluang tapi digagalkan Adam Nur Fakrullah. Tempo pertandingan menurun menjelang turun minum. Kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya sehingga babak pertama berakhir tanpa gol. Pada babak kedua, Indonesia tampil lebih dominan dalam penguasaan bola. Masuknya Ichiro Akbar memberikan perubahan positif di lini tengah sehingga serangan Garuda Muda semakin hidup. Peluang sempat didapat Damar Traikusuma lewat tendangan jarak jauh yang masih melambung. Melki Meyanu juga mengancam pada menit ke-63,
tetapi sepakannya membentur pemain Malaysia. Semenit kemudian, kemelut di depan gawang Malaysia nyaris berbuah gol bagi Indonesia. Chico Jericho kembali menguji refleks Adam Nurfakrullah lewat tendangan keras dari luar kotak penalti yang masih mampu ditepis sang penjaga gawang. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-80. Damar Traikusuma sukses membawa Indonesia unggul 1-0 setelah memanfaatkan bola muntah hasil penyelamatan kiper Malaysia atas peluang Chico Jericho. Namun, kemenangan Indonesia sirna sesaat sebelum pertandingan usai. Berawal dari sepak pojok Malaysia, bola mengenai kepala bek Indonesia, Valdo Putra, yang bermaksud menghalau bola. Si kulit bundar justru berbelok masuk ke gawang sendiri, sehingga skor berubah menjadi 1-1. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini membuat timnas U17 Indonesia harus puas mengawali era David Nascimento dengan hasil imbang. Di sisi lain berbeda, starting line-up timnas U17 Indonesia versus Malaysia dalam friendly match Juli 2026, malam Sabtu, 4 Juli 2026 di Stadion Manahan, Surakarta. Garuda Muda asuhan pelatih David Nascimento tampil dengan formasi 3-4-3. Di posisi kiper, Abdillah Ishak menjadi pilihan pertama di bawah mister gawang Garuda Muda. Kemudian posisi 3 bek dihuni oleh Faiz Faturrahman, Ramadan Putra, dan Faiz Hikmal. Sementara 4 pemain lini tengah ditempati Pumanan Hito dan Melki Yatipai Alfando sebagai bek sayap, lalu ada Stanley Meyanu dan Edsel Hendrian sebagai gelandang pengatur tempo permainan. Di lini depan, pelatih David Nascimento menurunkan 3 penyerang, yakni Chico Jericho, Dolphy Solosa, dan Zaki Muhammad. Mereka akan menjadi andalan dalam membongkar pertahanan lawan dan menjadi tumpuan di sektor serangan. Bagi timnas U17 Indonesia, laga uji coba ini menjadi bahan evaluasi sekaligus menciptakan momentum kebangkitan. Pasalnya, sebelum ini, timnas Indonesia U17 menelan hasil minor, yakni gagal lolos grup Piala AFF U17 2026 dan Piala Asia U17 2026. Kini, timnas U17 Indonesia akan memulai babak baru di bawah asuhan pelatih David Nascimento. Skuad Garuda Muda saat ini diperkuat 25 pemain yang diproyeksikan untuk berlaga di kualifikasi Piala Asia U17 2027. Setelah laga ini, timnas Indonesia U17 akan kembali bertemu Malaysia U17 pada hari Selasa, 7 Juli 2026, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Manahan, Surakarta. Laga ini, uji coba ini jadi momen penting skuad Garuda Muda sebelum tampil di level internasional. Di sisi lain berbeda, pelatih timnas Indonesia U17 David Nascimento mengungkapkan hal positif meskipun anak asuhnya banyak membuang peluang saat berduel menghadapi Malaysia U17 pada laga uji coba. Dalam duel uji coba di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 4 Juli 2026 malam, waktu Indonesia Barat itu, timnas Indonesia U17 harus puas bermain imbang menghadapi Malaysia U17 setelah laga berakhir dengan skor 1-1. Skuad Garuda Muda sebetulnya sempat unggul melalui gol yang dicetak Damar Traikusuma 80 menit. Namun, jelang laga berakhir, Muzaki Fitri Muhammad bisa menyamakan kedudukan pada menit 90+6. David mengakui, anak asuhnya memang punya banyak peluang karena tampil dominan sejak babak pertama. Namun, banyak kesempatan ini terbuang percuma. Dia pun tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya.